selamat pagi, salam sejahtera kepada Pak Agus dan rekan-rekan sekalian. Saya Faras Darfanur, mahasiswa Angkatan Arsitektur tahun 2018, kini sedang berada di dekat stasiun Cimindi. Saya akan membahas Jinius Loci di stasiun Cimindi dan pasarnya. Menurut saya menarik karena jarang dibahas dan juga menurut saya juga menarik untuk dibahas. Sekian dan simak tayangannya ya. Untuk mencari tahu Jinius Loci dari tempat yang saya datangi, saya akan menggunakan kerangka Norberg Course yang mulai aspek-aspek Jinius Loci menjadi 5 bagian. Saya akan memaparkan tiap bagian seiring dengan perjalanan saya. Pada bagian pertama yang membahas aspek-aspek yang terjadi pada place, terdapat 3 bagian. Bagian pertama adalah fenomena, yang dalam hal ini merupakan fenomena pasar tradisional di sekitar bangunan penting yang berupa stasiun. Kemudian struktur tempat ini ditentukan oleh stan-stan dan gerobak pasar tradisional. Kemudian pada bagian spirit, yaitu berupa ruh dari pasar yang membentuk cerita dan dibentuk oleh cerita. Cerita tentang pasar yang berupa pasar tradisional tersebar dari kata-kata pembeli penjual di pasar hingga dari anak yang diajak pergi ke pasar. Dokumen tertulis tidak banyak sehingga kurang menentukan. Bagian kedua dari kerangka Norberg Schools membagi place menjadi natural place dan man-made place. Untuk natural place pada kasus ini, lahannya cukup landai dengan aspek alam seperti vegetasi tidak terlalu menonjol, sehingga memudahkan man-made place untuk dibuat. Adapun natural place tersebut berupa bidang horizontal yang halus. Sedangkan untuk man-made place, bangunan stasiun, beberapa bangunan pasar, trotoar, dan jalan aspal yang lebih dominan sangat menentukan karakter dari pasar stasiun Cimindi. Adapun man-made place yang berupa bidang-bidang vertikal yang tegas serta enclosure. Bagian 3 dari kerangka membahas kasus dari suatu tempat. Image dalam hal ini adalah pasar tradisional dengan ragam bentuk informal. Kemudian space yang berupa ruang sirkulasi dan ruang aktivitas yang dibentuk oleh stand-stand penjual, meskipun kualitasnya secara teknis atau standar tidak baik, terbukti dengan redupnya di berbagai bagian dan jalan yang berlubang, tetapi space ini sangat hidup. Berikutnya karakter. Karakter pasar yang didominasi oleh stand-stand temporal yang berupa kayu dan terpal, ataupun toko-toko permanen yang berupa bata dan semen. Kemudian karakter dari masing-masing bangunan bertambah dalam raihan aktivitas dan cerita yang berupa goresan dan karat. Terakhir, Jinius Loci yang melihat sejarah dari tempat tersebut. Stasiun Cimindi awalnya hanya merupakan bagian dari jalur kereta Cianjur Bandung yang didirikan pada tahun 1884 dan belum berupa bangunan fisik. Berdirinya stasiun Cimindi secara fisik diawali saat didirikannya sebagai stupas atau titik pemberhentian yang bersifat sementara pada tahun 1897. Cimindi kemudian dinaikkan statusnya sebagai halte pada tahun 1902 yang diperkuat pada bulan yang sama. Perkembangan pasar stasiun Cimindi pada dasarnya didorong oleh penjual tradisional yang melihat peluang pada saat itu. Kemudian secara berangsur-angsur menjadi pengaruh paling besar dari place tersebut. Untuk mengerti Jinius Loci dari suatu tempat, maka kita beranjak ke bagian keempat dari kerangka, yang dimulai dari meaning. Meaning dari pasar stasiun Cimindi adalah sebagai tempat pemenuhan kebutuhan, yaitu pasar, dan berinteraksi, yaitu jual beli. Bahkan pasar stasiun Cimindi telah menjadi bagian hidup terutama untuk penjual-penjual dalam pasar tersebut.
Lalu identity. Identity yang khas dari pasar stasiun Cimini adalah merupakan satu dari beberapa pasar yang ada di dekat stasiun kereta api. Area sirkulasi atau kegiatan yang dibentuk umumnya linear dan diperuntukkan untuk pedestrian. Berlanjut ke histori. Perkembangan pasar stasiun Cimini terkait erat dengan perkembangan stasiun Cimindi, yang sering waktu dibuat lebih aman dan mengikuti standar tetapi menjadi seolah kehilangan identitasnya atau ruh. Contohnya adalah seperti pada ruang terbuka hijau dan pedestrian area yang sebelumnya berupa bangunan pertokoan, ataupun area parkir stasiun yang sebelumnya merupakan bagian dari pasar juga. Mencapai penghujung dari kerangka Norberg Schools, kini kita membahas Place of Today. Bagian pasar yang berkurang mengakibatkan sebagian karakteristik pasar menjadi hilang, seperti kepadatan pasar. Maka pasar stasiun Cimini dapat dikatakan termasuk ke dalam lost place. Sedangkan mengenai recovery of place akan sulit dilakukan karena area peruntukan pasar tidak sebesar luasan sebelumnya. Apalagi jika mengingat sedikitnya area yang tersedia sejak awal. Sekian dari tanya saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa.